Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Utomo. Saya dari STT Wastu Kencana. Saya akan coba memaparkan resume terkait dengan teori belajar dan motivasi belajar yang merupakan tugas dari workshop Kerti 2021. Kita akan mulai dengan memecah menjadi dua hal. Pertama adalah teori belajar, bagaimana kita menjelaskan implementasi teori belajar di perguruan tinggi, yang nanti di akhir kita akan mencoba menjelaskan bagaimana motivasi. Nah, dari teori belajar, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan mencoba memaparkan apa definisi dari teori. Teori secara umum adalah analisa hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, empiris, dan juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Jadi yang mau dijelaskan adalah fenomenanya. Nah, sedangkan definisi belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku. Kata kuncinya adalah perubahan perilaku, meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Kalau kita lihat skemanya, teori seperti itu, nanti kalau detail terkait dengan definisi belajar kita akan coba jelaskan di slide berikutnya. Teori belajar kita kenal ada 4 aliran atau 4 madhab. Madhab pertama itu behavioral atau madhab tingkah laku, di mana menekankan pada hasil dari belajar. Yang kedua adalah aliran madhab kognitif, menekankan pada proses belajar. Yang ketiga adalah madhab humanistik, menekankan pada isi apa yang dipelajari. Yang keempat adalah aliran atau madhab konstruktivistik, aliran proses di mana membelajar secara aktif mengkonstruksi, dan madhab sibernetik menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Satu-satu kita akan coba jelaskan. Pertama adalah madhab tingkah laku. Di sini merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang telah diberikan. Nah, tokoh yang terkenalnya adalah Thorndike, Watson, Clark Hall, Edwin Guthrie, Burroughs, dan Frederick Skinner. Nah, teorinya bahwa belajar bukan akibatnya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi bagaimana stimulus akan mempengaruhi respon. Nah, nantinya ada penguatan atau reinforce yang suatu saat nanti apakah dia positif ataupun negatif, yang nanti akan menguatkan atau melemahkan dari responnya tadi. Nah, dari aplikasi behaviorisme ini dalam proses belajar mengajar, itu biasanya tahapannya dalam menentukan tujuan instruksional, kemudian menganalisa lingkungan kelas, termasuk entry behavior mahasiswa, menentukan materi pembelajaran, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil, menyajikan materi pembelajaran, kemudian memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas, kemudian mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, kemudian memberikan penguatan positif dan negatif, kemudian memberikan stimulus baru, mengevaluasi hasil belajar, dan memberikan penguatan, dan seterusnya. Nah, penjelasan terkait teori-teorinya, pertama adalah teori Thorndike. Teori Thorndike ini adalah bagaimana stimulus mempengaruhi respon, hingga di mana akhirnya nanti akan terlihat bahwa perubahan perilakunya ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, ada yang tangible, ada yang intangible. Pada tahapannya proses belajar bergantung dari proses yang sederhana menjadi proses yang rumit. Motivasi menjadi tidak penting, kecuali untuk menentukan keadaan yang memuaskan untuk pembelajar. Kemudian ujian menjadi sangat penting, itu jadi ujian akan menjadikan media feedback, sehingga ujian harus dilakukan secara reguler. Kemudian situasi belajar harus sebisa mungkin dibuat menyerupai dunia real. Kemudian adanya kontrol positif di kelas. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua dikemukakan oleh Edwin Guthrie, di mana stimulus mengalami respon yang sebetulnya respon itu tidak menetap, tetapi dia hanya sementara, tergantung dari proses kontinu belajarnya nanti, sehingga semakin lama respon tersebut akan semakin kuat dan menetap. Jadi tidak sekaligus kemudian menjadi menetap. Dari proses yang kontinu. Nah, dosen harus dapat mengasosiasikan stimulus respon secara tepat. Ini penting.
Kemudian pembelajar harus dibimbing melakukan apa yang dipelajari. Yang ketiga, dalam mengelola kelas, dosen tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh mahasiswa. Itu sesuatu yang menjadi persyaratan menerapkan teori Edwin Guthrie tadi. Yang ketiga adalah Skinner. Nah, yang Skinner ini menarik. Skinner ini ada satu media namanya feedback. Feedback ini adalah apa yang terjadi di respon dikembalikan sebagai informasi di proses interaksi, kemudian nanti akan terjadi pemberian informasi secara bertahap sehingga apa yang terjadi respon tadi menjadi kuat akibat adanya feedback dan informasi yang diberikan secara bertahap. Nah, prosesnya penjelasannya tujuan belajar seharusnya dispesifikasikan dahulu sebelum pelajaran dimulai. Ini penting. Jadi sederhana ya, prosesnya dari proses sederhana menjadi proses yang kompleks. Kemudian pemberian motivasi hanya penting untuk menentukan sebagai penguat bagi murid-murid tertentu. Kemudian penguat sekunder dianggap penting untuk dipakai dalam kelas. Menekankan penggunaan penguat intrinsik dalam pendidikan. Kemudian fungsi utama pendidikan adalah mengatur kontingensi penguat sehingga perilaku yang dianggap penting bisa ditingkatkan. Jadi konsepnya adalah bagaimana kontingensi untuk penguat tersebut sehingga perilakunya yang dianggap penting bisa ditingkatkan. Ini madhab berikutnya disebut dengan madhab kognitif. Merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku. Jadi tingkah laku berubah itu akibat adanya proses berpikir. Sehingga terjadi perubahan dan perubahan terkait dengan persepsi dan pemahaman tadi. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Tokoh-tokoh yang terkenal misalnya Jean Piaget, David Ausubel, dan Brunner. Nah, prinsip dasarnya ada 4. Pertama ada pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Kemudian pemahaman bahwa pelajar atau mahasiswa mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Jadi ada elemen past experience. Kemudian belajar membangun pemahaman daripada catatan. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Nah, salah satunya kalau sudah mulai bicara aplikasi ada dilakukan oleh Ausubel bahwa tahapannya dalam menentukan tujuan interaksional, mengukur kesiapan mahasiswa, memilih materi pelajaran dan mengaturnya, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai dari mahasiswa. Jadi identifikasi dulu mana yang wajib dikuasai mahasiswanya. Kemudian menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari, menggunakan advanced organizer, dalam hal ini adalah membuat rangkuman. Kemudian mengajar mahasiswa memahami konsep dan prinsip-prinsip dengan fokus hubungan antara konsep yang ada. Kemudian mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, teori terkait aliran madhab kognitif ini bisa dijelaskan dalam beberapa teori. Pertama, teori yang dikeluarkan oleh Jean Piaget tadi, yang terkenal. Piaget memandang bahwa individu memiliki struktur kognitif skema atau jaringan konsep untuk memahami dan menanggapi gejala dalam interaksinya dengan lingkungan. Penjelasannya adalah proses belajar terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai dengan usianya. Kan tiap-tiap usia pasti tahapannya berbeda. Nah, proses belajar terjadi melalui tahap-tahap tadi penjelasan yang di atas, bahwa tahap pertama asimilasi, kedua akomodasi, dan ekuilibrasi. Diakhiri dengan penyeimbangan mental setelah terjadinya proses yang kedua di atas. Nah, teori yang kedua kita sebut dengan discovery learning. Discovery learning ini dikemukakan oleh Jerome S. Brunner, bahwa mahasiswa berinteraksi dengan lingkungannya atau pelajar dengan lingkungannya dengan jalan mengeksplor, memanipulasi objek, dan melakukan percobaan. Penjelasannya adalah terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajarannya. Yang kedua, proses belajar jadi melalui tahap-tahap berikut. Pertama ada enaktif, memahami lingkungannya, ikonik, mengobservasi realitas secara tidak langsung, melalui gambar-gambar dan lain-lain, dan simbol. Kemudian simbolik, membuat abstraksi berupa teori penafsiran dan lain-lain. Nah, mazhab yang ketiga itu adalah mazhab humanistik. Penjelasannya adalah aliran humanistik ini merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Kata kuntinya adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tokoh yang terkenal adalah Bloom, Krathwohl, Hope, Hani, Habermas, dan Abraham Maslow. Nah, prinsip dasarnya cuma satu, belajar adalah bagaimana memanusiakan manusia. Nah, tahapan-tahapannya atau aplikasinya dalam pembelajaran tadi, pertama adalah menentukan tujuan interaksional, kemudian menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi entry behavior-nya mahasiswa, jadi sikap
untuk mempelajari seperti apa. Kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip yang dikuasai mahasiswa dari materi tersebut. Mendesain wahana untuk belajar. Dan membimbing mahasiswa secara lebih aktif, membimbing mahasiswa memahami hakikat dan makna dari pengalaman belajar, membimbing mahasiswa melalui konseptualisasi pengalaman, kemudian membimbing mahasiswa sampai mereka mampu mengaplikasikan yang baru. Terakhir adalah selalu diakhiri dengan mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Jadi evaluasi menjadi sesuatu yang keharusan. Nah, penjelasan teori-teorinya bisa kita lihat sebagai berikut. Pertama adalah teori Kolb. Ini di mana cenderung bersifat eklektik, dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan tercapai. Ini MBO barangkali, Management by Objective. Di mana penjelasan ada pengalaman konkret, mengalami pengalaman tapi belum tentu tahu makna. Kemudian pengalaman aktif dan reflektif, mengamati pengalaman, memahami makna pengalaman. Yang ketiga, konseptualisasi, berteori tentang pengalaman. Dan eksperimentasi aktif, mengaplikasikan aturan ke situasi baru. Ini tahapan-tahapan. Teori kedua adalah Bloom and Kraftwerk, di mana dalam belajar mahasiswa harus atau pelajar harus memahami 3 ranah, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Untuk kognitif itu ada 6 tingkatan, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk psikomotor itu ada 5 tingkatan, peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Sedangkan afektif ada 5 tingkatan juga, itu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasikan, dan pengamalannya. Nah, teori berikutnya teori Honey Mumford. Itu bahwa teori belajar humanis percaya bahwa proses belajar harus didahului dan bermuara pada manusianya sendiri. Di sini dijelaskan bahwa pertama adalah orang itu adalah sebagai aktivis atau suka melibatkan diri pada pengalaman baru. Reflektor, banyak pertimbangan melalui bertindak. Teoris, suka menganalisis berteori dan suka berpikir rasional. Dan pragmatis, melalui perhatian aspek praktis. Ini akan nampak di karakter mahasiswa biasanya. Nanti apakah dia berperan sebagai aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Itu akan kelihatan. Teori berikutnya teori Habermas. Menurut Habermas, proses belajar terjadi apabila terjadi interaksi antara individu dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosial. Yang belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan secara benar. Nah, kita bagi 3, itu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Kalau teknis kita interaksi manusia lingkungannya, praktis adalah manusia dengan lingkungannya dengan manusia lagi. Kemudian emansipatoris adalah pemahaman terhadap perubahan kultur dan lingkungannya. Yang keempat, aliran berikutnya adalah aliran konstruktivistik. Merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awalnya yang telah dimilikinya. Nah, tokoh yang terkenal adalah Vygotsky. Konsep umumnya ada 3, bahwa mahasiswa atau pelajar membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi yang baru dengan pengalaman yang sudah ada. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama, sehingga terjaga gagasan dan konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Kemudian bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai pengkaitan dengan pengalaman mahasiswa atau menarik minat mahasiswa. Jadi ada sesuatu yang link antara apa yang diajarkan dengan apa yang mungkin pernah terjadi dengan mahasiswa. Nah, implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran adalah menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan. Pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan kepada kehidupan nyata, kemudian pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai, kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. Kemudian pembelajaran menggunakan berbagai media. Kemudian melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Ini dikemukakan oleh Knott and Cunningham tahun 1996. Nah, penjelasan dari teori konstruktivisme yang Vygotsky tadi, bahwa konstruktivisme konstruktivisme sosial menempatkan lebih banyak penekanan pada lingkungan sosial dan fasilitator pengembangan pembelajaran. Ini dikemukakan oleh Tuss and Grimshaw tahun 2003. Tapi Vygotsky sendiri mengungkapkan bahwa seluruh fungsi mental yang lebih tinggi berasal dari lingkungan sosialnya. Nah, konsep penting dalam konstruktivisme Vygotsky adalah ada 2, ada yang disebut dengan zona proximal development, ada zona scaffolding. Yang disebut zona proximal development adalah jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah
dengan bantuan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan orang-orang sebaya yang lebih mampu. Jadi kita mencoba belajar dengan orang yang lebih paham. Nah, sedangkan zona scaffolding adalah memberikan sejumlah bantuan kepada siswa yang selama tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuannya dan memberikan kesempatan mengambil alih tanggung jawab. Jadi awalnya dicoba untuk dibantu dulu, tapi berikutnya akan dilepas pada siswa tersebut untuk proses pembelajaran berikutnya. Nah, yang terakhir adalah aliran cybernetik. Dia menekankan pada sistem informasi yang dipelajari tokohnya adalah pass and score. Konsep dasarnya adalah belajar adalah pengolahan informasi. Konsep kedua, sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Aplikasinya adalah dalam belajar mengajar. Kemudian ada menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut, apakah di algoritma atau heuristik, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, kemudian menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran. Nah, itu adalah teori-teorinya. Tapi kemudian kita coba menjelaskan apa sih prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis ya, karena nggak akan bisa kita lepas dari psikologis. Pertama adalah faktor metakognitif dan kognitif. Ada beberapa prinsip. Ada 4 prinsip. Prinsip pertama adalah dasar proses untuk mencapai tujuan yang bermakna pribadi, bersifat aktif dan melalui mediasi secara internal, merupakan proses pencarian dan pembentukan makna terhadap informasi dan pengalaman disaring melalui persepsi unik, pemikiran, dan perasaan peserta didik. Prinsip kedua, tujuan proses pembelajaran. Warga belajar atau mahasiswa dalam hal ini mencari untuk menciptakan makna representasi pengetahuan melalui kuantitas dan kualitas data yang tersedia. Kemudian prinsip ketiga adalah pembentukan pengetahuan, di mana penjelasannya adalah warga belajar mengkaitkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki melalui cara-cara yang unik dan penuh makna. Prinsip keempat adalah pemikiran tingkat tinggi. Ini strategi tingkat tinggi untuk berpikir, untuk memantau dan memonitor proses mental dan memfasilitasi kreativitas dan berpikir kritis. Nah, prinsip kedua adalah faktor afektif. Nah, di faktor afektif ini ada 3 prinsip. Pertama adalah pengaruh motivasi dalam pembelajaran. Ini ada terkait dengan kedalaman dan keluasan informasi yang akan diproses dan seberapa banyak yang akan dipelajari. Ini terkait dengan kesadaran diri, keyakinan kontrol diri, kompetensi, dan lain-lain. Prinsip ke-6 terkait dengan motivasi intrinsik untuk belajar, di mana pada dasarnya individu memiliki rasa ingin tahu dan menikmati pembelajaran itu sendiri. Tetapi pemikiran dan emosi negatif, misalnya perasaan tidak aman, takut gagal, dan lain-lain juga masih mempengaruhi atau mengancam antusiasme mereka. Ini akan mengganggu sebetulnya motivasi untuk belajar itu sendiri. Nah, prinsip yang ketujuh, itu karakteristik tugas-tugas belajar dapat meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu. Jadi kita memberikan tugas itu atau apapun lah, gitu harus mampu men-trigger rasa ingin tahu, kreativitas, berpikir tingkat tinggi, menstimulasi, dan lain-lain. Sehingga otentifikasitasnya itu bisa kita capai. Ya. Sehingga nanti munculnya adalah kebaruan atau novelty. Nah, faktor ketiga adalah faktor perkembangan. Di sini ada satu prinsip bahwa kendala dan peluang adanya kendala dan peluang perkembangan. Bahwa kemajuan individual dipengaruhi oleh perkembangan fase-fase fisik, intelektual, emosional, sosial merupakan fungsi genetik yang unik. Saya bilang lagi, genetik yang unik serta pengaruh faktor lingkungannya. Nah, faktor personal itu ada dua prinsip. Pertama adalah keberagaman sosial dan budaya, kedua adalah hubungan individu yang satu dengan yang lain. Ini bagaimana salah satu berinteraksi dengan yang lain, bagaimana keberagaman itu juga pengaruh terhadap prinsip pembelajaran. Faktor kelima adalah faktor perbedaan individu dalam masyarakat. Di sini perbedaan dalam pembelajaran, kemudian filter kognitif. Meskipun prinsip-prinsip pembelajaran, motivasi dan sosial afektif berpengaruh pada semua peserta didik, tapi perbedaan merupakan pengaruh dari lingkungan apa yang biasa mereka terima. Jadi mereka dari kelompok sosial mana, keturunan apa, dan lain-lain itu juga punya pengaruh. Yang terakhir, fungsi kognitifnya adalah keyakinan personal, pemikiran, pemahaman berdasarkan pembelajaran dan interpretasi sebelumnya. Biasanya bicara pengalaman hidup. Nah, kesimpulannya adalah bahwa teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, dan komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa
teori belajar hanya untuk belajar saja, jadi tapi juga bicara psikologi, bicara pendidikan, bisa komunikasi dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan yang kedua, dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, menjelaskan yang di atas. Yang ketiga, tidak ada satu jenis cara belajar pun yang ideal untuk segala situasi. Jadi nggak ada yang namanya jurus saktinya itu nggak ada. Jadi tidak ada yang bisa menjelaskan satu hal menjelaskan semua. Nah, hal kedua yang pengen dijelaskan setelah kita bicara teori belajar adalah motivasi belajar. Ini bagaimana menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Di mana penjelasannya adalah motivasi adalah sebuah dorongan atau hasrat ataupun minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkannya. Ya, kalau kita kecil dulu ditanya cita-cita jadi apa, barangkali ya salah satunya itu yang menjadi motivasi seseorang. Nah, bagaimana motivasi belajar di perguruan tinggi? Kita mulai dari pengertiannya. Pengertiannya, motivasi adalah bahasa dasarnya adalah movir, atau menggerakkan kondisi. Sehingga akan menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. 3, bisa kita simpulkan dalam motivasi ada kekuatan atau energi seorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensinya dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu itu sendiri. Yang kedua adalah seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu dalam banyak menentukan terhadap kualitas perilakunya yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Nah, teori motivasi itu berapa penjelasan bisa kita sebutkan bahwa proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi selalu berkaitan dengan tujuan karena itulah apa yang dibayangkan dari awal barangkali. Kalau orang punya motivasi sebagai inner strength-nya untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga tujuan yang direalisasikan dipandang sebagai power yang menarik individu. Ya, terdapat beberapa teori motivasi yang hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasilnya. Ya. Nah, ini motivasi belajar. Poin pertama adalah fungsi motivasi. Fungsi motivasi itu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu daripada aktivitas melakukannya. Yang kedua, penentu arah perbuatan. Kemudian ketiga, menyeleksi perbuatan dan pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Itu adalah fungsi motivasi. Nah, bentuk motivasi di perguruan tinggi atau di sekolah dan memberikan angka, memberi hadiah, kompetisi, ego involvement, dan memberikan pujian. Jadi motivasi itu bentuknya bisa macam-macam. Memberikan nilai, men-challenge seseorang, ego involvement itu. Kemudian juga memberikan pujian juga. Punish and reward juga termasuk juga bentuk motivasi. Kemudian teori motivasi itu terkait dengan motivasi dan penguat, hadiah dan penguatan, cognitive dissonance, kemudian teori atribusi, self-worth, ekspektasi, teori of motivation, dan teori humanistik dan untuk motivasi. Ya. Nah, kita juga mengenal yang namanya ARCS model, itu attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Nah, ini untuk attention-nya sendiri itu kita bagi menjadi menjadi 5. Itu perhatian tipe kali elemen itu dari 4 menjadi baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Sedangkan relevansinya kita menjadi 3, itu motif pribadi dimukakan oleh McClellan, kebutuhan untuk berprestasi atau need of achievement, need of power, dan need of affiliation. Yang kedua adalah motif instrumentasi dan nilai kultural. Kemudian berikutnya dari model ARCS itu ada kepercayaan diri dan satisfaction. Nah, sehingga pendekatan yang memotivasi itu ada beberapa pendekatan lain, itu ada expertise, empati, entusiasme, clarity, dan cultural responsiveness. Ini adalah pendekatan lain dalam membangun motivasi. Sehingga kesimpulannya, dalam motivasi itu ada mengenal dua hal, internal dan eksternal. Kalau internal bicara kemampuan, motivasi perhatian, ingatan, lupa, retensi, transfer, eksternal kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik, dan penutup. Kemudian motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimiliki, dan tujuan yang ingin dicapai. Mungkin demikian pemaparan tugas saya terkait dengan tugas pembuatan resume yang dibebankan kepada kami peserta workshop pekerti. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan dalam pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.